cerita kali ini gue mau bawain cerita dari pacara sahabat gue. Ini ceritanya waktu dia masih jadi mahasiswa di salah satu universitas yang terkenal di Semarang. Oke. Namanya kita sebut aja Naufal ya. Jadi waktu itu Naufal masuk ke kampus ini sekitar tahun 2016. Karena Naufal orang Jakarta, jadi di Semarang dia tuh ngekos di daerah Tembalang. Naufal tuh dapat info kosan ini dari teman-teman seangkatannya yang ngekos di daerah situ juga. Pas banget tuh Naufal dapat kamar terakhir di kosannya. Kamarnya di paling pojok. Sampai akhirnya Naufal pindah ke kosan itu. Seminggu Naufal ngekos tuh Naufal gak pernah ngerasa ada yang aneh-aneh di kosan itu, Moibi. Sampai akhirnya ada satu kejadian aneh yang dialamin sama Naufal. Jadi setiap hari Naufal tuh selalu dengerin lagu lewat speaker kecil punya dia. Karena buat nemenin dia nugas dan ngisi kekosongan juga. Nah suatu ketika sekitar jam 11 malam dia tuh lagi dengerin lagu. Kan pakai bluetooth yang nyambung dari HP ke speaker. Tiba-tiba tuh bluetoothnya kayak pindah ke HP lain yang connect ke speakernya. Dan yang ke play itu lagu-lagu Jawa kayak suara sinden gitu, Moibi. Tapi di situ Naufal tuh masih nganggap itu mungkin orang iseng. Dan dia juga gak takut. Jadi dia cuek aja langsung di disconnect sama dia buat dikonekin lagi ke HP-nya dia. Tapi sejam kemudian bluetoothnya tuh keganti lagi dengan lagu Jawa yang sama lagi. Akhirnya karena kesel, Naufal pindahlah ke kamar sebelah, ke teman-temannya dia tuh. Terus dia bilang ke teman-temannya buat jangan isengin dia lah pokoknya. Tapi teman-temannya di situ tuh bingung banget karena yang nggak ada yang isengin dia dan ngekonekin ke bluetooth dia juga. Akhirnya balik lagi lah si Naufal ke kamarnya. Karena dia udah males digangguin, jadi dia udah nggak pakai speaker untuk dengerin lagu lagi. Nah terus sekitar jam 1 pagi dia mutusin buat tidur aja karena dia juga udah ngerasa ngantuk banget di situ. Pas Naufal lagi merem-merem buat nyoba tidur, tiba-tiba Naufal tuh dengar ada suara perempuan, tapi jauh banget suaranya, kayak lagi bersenandung gitu. Tapi Naufal tuh gak ngehirauin, dia tetap berusaha tidur. Nah tapi makin lama suaranya tuh kayak ada di kuping sebelah kanannya Naufal, Moibi. Udah bukan senandung lagi, tapi nyinden Jawa. Di kosan dia tuh campur atau cowok-cowok doang? Cowok-cowok doang, Mui. Akhirnya Naufal langsung loncat dari tempat tidur, terus ngajak temen di kamar sebelahnya tuh buat keluar dari kosannya. Karena bingung mau kemana, Naufal akhirnya ngajak temennya, namanya Bintang, untuk ke Burjo. Burjo tuh kayak warung Indo gitu yang jualan mie, nasi telur. Dan biasanya kalau di Semarang tuh yang jualan Burjo selalu orang Kuningan, Jawa Barat. Nah ternyata si Naufal tuh udah lumayan sering hitungannya ke Burjo ini. Jadi dia sampai udah kenal sama AA yang jaga Burjo itu. Yang jaga ada 2 orang, namanya Maman sama Asep. Jadi pas Naufal sama Bintang sampai di Burjo ini tuh mereka nyium wangi melati yang nyengat banget gitu. Nah tapi penjaga Burjo sampai pengunjung yang lain yang ada di sana tuh nggak ada yang komentar sama wangi ini. Karena ngeliat sekitar pada biasa aja, jadi Naufal lanjut makan di situ sama Bintang. Si Bintang nyium nggak? Nyium juga, Moy. Terus sambil nyeritain lah si Naufal sama Bintang, dia cerita apa yang dia alamin tadi di kamar kosannya. Pas denger itu juga Bintang tuh sampai kaget gitu lah ke Naufal. Terus Naufal juga bilang akhirnya mau nginep di kamar Bintang aja malam itu. Akhirnya mereka baliklah ke kosan sekitar jam 3 pagi. Dan Naufal langsung tidur di kamarnya Bintang. Nah posisinya di sini tuh Naufal akhirnya nginep terus nih di kamarnya Bintang. Jadi kosannya udah aman karena nggak ada gangguan lagi. Seminggu kemudian karena Naufal ngerasa udah nggak takut, jadi dia pindah lagi lah ke kamarnya. Karena dia tuh mau nugas dan perlu ketenangan juga buat nugas. Terus karena dia males banget, akhirnya si Naufal nih ngumpulin mood dulu. Dia leha-leha dulu, main HP. Tapi posisi laptopnya tuh di depan dia kebuka, di kasurnya. Nah, di laptopnya juga baru ada tulisan pendahuluan. Terus sejam kemudian kayak sekitar jam 10 malam, Naufal mau ngelanjutin lagi nih bikin tugasnya. Pas dia balik ke laptop, sumpah lo tau gak? Naufal bilang katanya tulisan pendahuluannya tuh keganti jadi Penda Naufal Huluan. Jadi kayak ada ketikan nama Naufal di tengah-tengah pendahuluan yang Moibi. Nah di situ Naufal tuh kaget banget bener-bener karena dia ngerasa dia inget banget lah kalau dia tuh baru nulis pendahuluan doang di situ. Bahkan yang biasanya naruh nama sama nim aja tuh belum ditulis sama si Naufal. Langsung lah akhirnya dia bawa laptopnya ke sebelah ke kamarnya Bintang. Terus dia bilang ke Bintang, kayak berusaha ngeyakinin Bintang kalau kamarnya dia tuh bener-bener dihantuin. Akhirnya Bintang nyuruh Naufal buat tidur di kamar Bintang dulu lah, jangan balik-balik dulu ke kamar dia. Dan di situ Naufal juga setuju sama Bintang. Akhirnya sekarang tuh posisinya Naufal udah nginep lah di kamar Bintang. Terus besok malamnya
Noval malam-malam tuh lapar dan mau makan ke burjo ini. Tapi burjonya ini tuh tutup. Di malam-malam berikutnya pas Noval mau kesana pun tutup terus Moebi. Ada kali seminggu itu tempat tuh tutup. Padahal biasanya tuh selalu buka. Terus akhirnya singkat cerita, Noval tuh gak sengaja ketemu sama salah satu penjaga burjo ini yang namanya Maman. Ditanyalah sama Noval kenapa tutup terus burjonya. Terus dijawab sama Maman, iya si Asep lagi sakit soalnya lagi berobat sama orang pintar. Ngedengar itu Noval tuh bingung, kayak kaget gitu loh, kok berobatnya malah sama orang pintar ya daripada ke klinik atau dokter. Terus singkat cerita, burjonya ini tuh buka lagi. Noval baliklah makan ke situ lagi setiap malam. Tapi di situ Noval tuh ngerasa ada yang aneh. Si penjaga yang sakit kemarin tuh Noval ngelihatnya dia kayak masih sakit gitu, kayak pucet, terus tatapannya kosong. Tapi di situ Noval masih tetap makan lah dengan wangi melati yang nyengat itu. Oh, wangi melati masih ada? Selalu ada Bi, setiap dia makan di situ. Terus. Karena udah berhari-hari si Noval ngeliat si Asep yang jadi aneh dan gak kayak biasanya, nanyalah dia ke penjaga kosannya. Kenapa nanya ke penjaga kosannya? Karena jarak dari kosan ke burjo itu tuh deket banget. Dan penjaga kosannya juga udah kenal dekat sama orang-orang burjo itu. Akhirnya Noval nanya, Pak, si Asep burjo sakit apa sih sebenarnya? Terus dijawab sama penjaga kosannya ini, katanya Asep kayak dirasukin gitu loh Moebi. Jadi burjo tempat Noval makan selama ini tuh ternyata di bawahnya itu tuh tanah kuburan. Oh, Wow. Makanya kenapa ada wangi melati yang senyengat itu. Dan emang kata Noval, si burjo ini tuh gak pakai lantai bawahnya, jadi langsung tanah gitu loh. oh, Nah si penjaga kosannya ini tuh tahu info itu tuh dari Maman. Ternyata diem-diem Maman tuh juga ke orang pintar, karena dia tuh lama-lama curiga sama penyakitnya Asep. Dan pas dia tanya orang pintar itu, orang pintarnya itu tuh nyuruh ngegali tanah itu, tapi tanpa sepengetahuan si Asep yang lagi sakit. Dan pas digali sama penjaganya, benar-benar banyak tali pocong, ada kain kafan, tapi tuh nggak ada tanda-tanda mayat di dalam tanah itu. Pas Maman lagi kaget ngeliat tali pocong, tiba-tiba si Asep tuh keluar dari ruangan burjo itu, kayak ruangan tempat mereka istirahat di burjo itu. Cuma pas dipikir-pikir lagi sama Maman, Asep tuh masih di Kuningan, masih berobat. Nah terus Moebi, pas Maman udah mulai sadar, tiba-tiba Asep tuh berubah jadi pocong yang ngeliatin Maman. Cing. Di situ Maman kaget banget, terus langsung kabur keluarlah dari burjo ini. Bahkan saking takutnya, Maman gak balik-balik lagi ke burjo ini. Dia sampai pergi ke Kuningan buat nyamperin orang pinter tempat Asep dirawat. Langsung tuh hari itu juga. Langsung Bi. Dan ternyata kata orang pinternya ini tuh Asep lagi dirasukin sama perempuan yang dikubur di bawah tanah itu. Jadi dia sebenarnya nggak suka kalau makam dia tuh ditiban dan dijadiin tempat jualan. Dan kayaknya ya ada hubungannya juga nih sosok perempuan yang gangguin Noval di kamar kosannya sama yang di burjo itu. Karena kosannya kan deket banget sama burjonya. Dan Noval juga sering banget kan kesana. Jadi ya mungkin kena impactnya kali ya. sebenarnya Noval nggak tahu apaan kan? Nggak tahu sama sekali Moy. Tapi dia diganggu sama si sosok cewek itu. Iya. Anjing, kasihan banget. Kasian banget ya Maman sama Asep. Menurut gue sih emang mereka nggak tahu nggak sih kalau misalkan si tempat mereka buka usaha Warmindo atau Burjo tuh emang ada tanah kuburan di bawahnya. Karena kalau mereka tahu harusnya mereka nggak buka di situ dong. Iya bener juga sih Bi. Soalnya gue sempat nanya juga tuh ke temen gue nih, kenapa mereka buka di situ dan kenapa mereka nggak tahu. Jadi tuh kenapa mereka buka di situ karena disewain murah sama pemiliknya. Dan yang gak jarang juga gak sih untuk buka usaha ada persyaratan yang harus dipenuhi. Mungkin salah satunya ada tali pocong di bawah tanah itu. Bisa juga sih. Ya karena menurut gua si karyawan Burjo itu jadi tumbalnya. Iya bener sih, bener. Mereka nggak tahu kan ada kayak gini-ginian. Iya.